Bismillah, Assalamualaikum. Tony FS membacakan, tim cerita emak mengisahkan. Siapa di sini yang letak rumahnya nggak ada tetangga? Pasti teman-teman semua punya tetangga dengan beraneka ragam sifat, bukan? Ada yang benar-benar baik, ada yang baik karena cuma sebatas cari muka. Ada yang kepo, ada yang suka usil sama hidup orang, dan ada yang bermuka 1000. Coba deh teman-teman ceritain di kolom komentar, tetangga kalian itu masuk ke golongan orang dengan sifat seperti apa? Ini ada satu kiriman cerita dari narasumberku yang mengaku memiliki tetangga dengan sikap yang aneh. Hampir setiap malam, terdengar suara anak kecil tertawa ramai sekali. Padahal orang itu tinggal sendiri di rumahnya. Lantas, itu suara siapa? Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Cerita ini dikirim oleh narasumbernya tim emak yang bernama Manda. Manda membagikan kisahnya sewaktu dia tinggal di sebuah rumah kontrakan dan memiliki seorang tetangga yang sikapnya sedikit aneh. Kita sebut saja nama tetangganya adalah Mbak Uti. Bahkan keluarga Manda hampir jarang berinteraksi dengan Mbak Uti. Sekalipun rumah mereka bersebelahan, tidak membuat mereka saling bertegur sapa. Gimana sih awalnya? Tahun 2014 merupakan awal tahun yang baru untuk Manda dan keluarganya, karena hari itu mereka akan pindah rumah kontrakan. Kini rumah yang mereka pilih letaknya tak jauh dari sekolah Manda dan abangnya. Area perumahan, tapi lebih condong seperti area padat penduduk alias kampung. Hanya saja di sini terlihat lebih asri. Manda dan keluarganya terpaksa mencari rumah kontrakan baru karena rumah yang lama terlalu jauh dari sekolah Manda. Manda ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, di mana 2 kakaknya adalah laki-laki semua. Singkat cerita, masuklah ke hari Manda dan keluarganya pindahan ke rumah baru. Semua orang suka sama lingkungan rumah ini. Orang-orangnya juga sangat ramah sekali, menyambut kedatangan Manda dan keluarga dengan sangat baik. Akan tetapi, ada satu tetangga yang sepertinya tidak suka dengan kepindahan Manda dan keluarganya di rumah itu. Dia adalah Mbak Uti, tetangga sebelah kanan pas rumah kontrakan baru Manda. Kalau dilihat dari mukanya, usia Mbak Uti diperkirakan sekitar 30-35 tahun. Menurut informasi yang Manda dapat dari tetangga sekitar, Mbak Uti terlihat kurang sehat secara mental sejak kematian suami dan anaknya. Kata para tetangganya Manda, suami dan anak Mbak Uti meninggal dalam sebuah insiden kebakaran rumah. Kurang lebih seperti ini kronologi singkatnya. Dulu, Mbak Uti merupakan seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit. Rumah sakit ini pun enggak jauh dari wilayah rumah Manda. Sedangkan suaminya pekerja lepas dan membuka jasa servis TV, kulkas, dan AC. Ketika Mbak Uti kerja, sang suamilah yang menjaga anaknya di rumah. Tapi kalau suaminya juga ada kerjaan, mau gak mau sang anak harus dititipkan ke salah satu orang tua keduanya. Sedangkan jadwal jaga Mbak Uti sendiri juga gak tentu. Kadang dia shift malam, kadang siang, dan kadang juga pagi buta untuk OTW kerja. Saat itu sang anak masih berusia 1,5 tahun. Pada suatu hari, di mana Mbak Uti dapat shift malam, ya membuatnya harus berangkat kerja dan tidak bisa menemani anaknya tidur. Berangkatlah Mbak Uti menuju ke tempat kerja sekitar pukul 20. Anaknya di rumah bersama sang suami yang masih sepi orderan. Terlihat biasa, tidak ada yang aneh. Hingga pukul 23, warga sekitar mendengar sebuah letusan yang sangat dahsyat sekali. Suaranya terdengar dari arah rumah Mbak Uti. Orang-orang langsung keluar dari rumah. Mereka melihat kalau api dengan cepatnya melahap bangunan rumah Mbak Uti. Warga mendengar ada suara seorang pria teriak-teriak minta tolong dari arah dalam rumah. Di luar, warga berusaha memadamkan api
sambil menunggu mobil damkar datang. Lama-kelamaan suara minta tolong dari arah dalam rumah mulai pelan, dan hilang. Beberapa orang sudah mencoba menghubungi Mbak Uti berkali-kali untuk memberitahu kalau rumahnya kebakaran. Tetapi Mbak Uti responnya sedikit lama. Warga berpikir kalau dari tadi mereka tidak melihat suami dan anak Mbak Uti keluar dari rumah. Sedangkan kobaran api makin lama makin besar dan menjalar kemana-mana. Ada beberapa warga yang berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan memanggil nama suami dan anak Mbak Uti. Cuma masih belum mendapat respon apa-apa. Firasat semua orang di situ udah gak enak. Jangan-jangan suara laki-laki minta tolong tadi adalah suara suami Mbak Uti yang kesakitan. Terus mereka terjebak di dalam kobaran api yang makin lama makin membesar. Di situ warga udah punya firasat enggak baik aja tentang kondisi suami Mbak Uti dan anak mereka. Hingga lebih kurang 20 menit kemudian, mobil damkar datang dan segera memadamkan api sambil ditolong warga setempat. Tak lama kemudian datang satu mobil polisi dari polsek terdekat bersama ambulan yang juga dihubungi warga. Tidak sampai 1 jam, apinya berhasil dipadamkan. Petugas damkar mulai masuk ke dalam untuk memeriksa dan ternyata mereka menemukan 1 jenazah di dalam. Jenazah ini posisinya telungkup dan seperti mendekap sesuatu. Akhirnya salah satu petugas damkar ke depan untuk memanggil polisi yang meminta keterangan warga terkait kebakaran ini. Masuklah semua petugas ke dalam rumah dan bahkan sudah bisa dipastikan kalau itu adalah jenazah almarhum suami Mbak Uti. Pas diperiksa lebih lanjut, ternyata jasad sang suami meninggal dengan luka bakar hampir 75%. Innalillahi, sambil merangkul anaknya. Sayangnya anak Mbak Uti juga ikut meninggal dunia. Kemungkinan karena terlalu lama menghirup asap dari api itu dan membuatnya kehabisan nafas. Sang anak hanya mengalami luka bakar di bagian kedua tangannya dan kedua kakinya saja. Setelah mencoba bertahan hidup di balik perlindungan tubuh papahnya yang sudah hangus dan meninggal dunia, terlihat dengan jelas kalau almarhum suami Mbak Uti begitu berupaya menyelamatkan sang anak dari kobaran api. Tapi Allah lebih sayang mereka. Sumpah sedih banget ya Allah. Semoga mereka berdua husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Videonya di stop dulu ya, atau di pause. Dan teman-teman mohon dikirim Al-Fatihah ya. Kita lanjut. Mbak Uti sendiri baru bisa dihubungi saat tim medis membawa jasad suami dan anak Mbak Uti ke rumah sakit. Ternyata Mbak Uti sulit dihubungi lantaran pasien di UGD hari ini ramai sekali. Malam itu juga Mbak Uti langsung pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Perasaannya hancur dan shock yang Mbak Uti rasakan saat itu. Dia masih tidak percaya kalau harus mengalami kejadian ini. Apalagi tadi jam 20 mereka masih sempat bercanda saat Mbak Uti berpamitan kerja. Seolah secepat itu Allah ambil suami dan anaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mengatakan sumber kebakaran itu berasal dari dapur. Ada konsleting listrik di area dapur rumahnya. Hati Mbak Uti benar-benar hancur sekali. Keesokan paginya, dia harus mengantarkan suami dan anaknya ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Tangis haru mengiringi pemakaman suami dan anak Mbak Uti. Sulit bagi Mbak Uti mengikhlaskan semua ini yang terjadi begitu cepat sekali. Setelah insiden kebakaran tersebut, Mbak Uti tinggal di rumah kakaknya. Sedangkan pihak keluarga membangun kembali rumahnya ala kadarnya seusai permintaan Mbak Uti. Walau bentukannya tak sebesar rumah aslinya, setidaknya ada rumah tempat Mbak Uti untuk istirahat. Karena Mbak Uti selalu menolak setiap kali ditawari untuk tinggal di rumah salah satu kerabat, dia maunya tinggal sendiri. Selama rumah itu dibangun, Mbak Uti masih nampak normal seperti biasa. Bahkan dia masih berangkat kerja dan melakukan aktivitasnya, meski sesekali terlihat pandangannya kosong dan sering melamun. Tapi dia masih nampak biasa
Sama sekali tidak ada yang aneh. 6 bulan berlalu, rumah Mbak Uti kini berdiri kembali. Dulu rumahnya berdiri dengan 4 kamar, kini hanya 2 kamar. Toh yang menempati rumah itu hanya Mbak Uti. Rumah itu dibangun dengan bagus sekali dan nampak kokoh. Walaupun kita masih bisa melihat puing-puing bekas kebakaran waktu itu di sekitaran halaman depannya. Setelah 6 bulan tinggal di rumah kakaknya, kini Mbak Uti memilih tinggal kembali ke rumahnya yang sudah selesai direnovasi. Di rumah itu dia tinggal sendiri, dan Mbak Uti melarang satupun saudaranya menemani dirinya tinggal di sana. Inilah awal dari masalah sesungguhnya yang dialami sama Mbak Uti. 2 minggu pertama, pada saat dia kembali menempati rumah ini, semuanya masih nampak normal. Entah kenapa minggu-minggu setelahnya, Mbak Uti malah mulai terlihat jarang nampak keluar rumah. Hingga tersiar kabar kalau Mbak Uti memutuskan untuk resign dari rumah sakit tempat kerjanya. Agak bingung warga mendengar hal itu. Untuk apa Mbak Uti resign? Padahal dia begitu sangat mencintai pekerjaannya. Jelas ada yang gak beres sama Mbak Uti. Beberapa warga ada yang mencoba datang menghampiri Mbak Uti ke rumah guna memastikan kalau kondisi Mbak Uti baik-baik saja. Baru saja warga menginjakkan kaki di halaman depan rumah ini, tiba-tiba semua orang merasakan hawa yang penuh dengan aura kesedihan. Itu benar-benar terasa banget. Warga ke situ perasaannya biasa aja, tapi pas menginjakkan kaki di halaman depan, justru warga yang datang malah nangis tanpa sebab, dan sampai mereka sendiri bingung. Situasi yang sangat aneh dan jarang sekali terjadi. 1 tahun berlalu, kini Mbak Uti mulai nampak lebih sering keluar rumah. Mungkin sudah cukup 1 tahun bersedih sendirian di dalam rumah dan dia jenuh, makanya dia putuskan keluar rumah. Itu pun hanya sebatas ngeteh di bangku panjang yang ada di depan rumahnya. Paling sekitar 20 menit duduk-duduk di situ. Barulah Mbak Uti beranjak masuk kembali ke dalam rumah. Bagi warga sekitar itu tidak masalah. Setidaknya mereka tahu kalau kondisi Mbak Uti baik-baik saja. Pandangannya masih sering kosong dan melamun sendiri. Akan tetapi kalau ditanya, dia masih merespon. Meski ada perubahan sikap dalam diri Mbak Uti, dia lebih hemat senyum dan ekspresinya datar. Warga lama-kelamaan agak merinding aja melihat ekspresi Mbak Uti yang seperti itu. Jangankan sama tetangga, sama kakaknya sendiri juga begitu. Padahal kakaknya udah sabar banget anterin dia bahan makanan untuk stok makan dirinya sendiri di dalam rumah. Tapi kakaknya itu sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Jadi datang ngobrol seperlunya di halaman depan, dan setelah itu Mbak Uti akan beranjak masuk kembali ke dalam. Kakaknya berusaha memahami situasi dan perasaan Mbak Uti. Makanya sang kakak tidak terlalu ambil pusing dengan sikap Mbak Uti. Kejadian itu terus dan terus saja begitu. Sampai di tahun 2014, Manda dan keluarganya menempati sebuah rumah. Rumah ini pas di samping rumah Mbak Uti. Ketika semua tetangga menyambut kedatangan Manda dan keluarganya dengan sangat ramah, hanya Mbak Uti yang menyambut Manda dengan tatapan sinis. Seakan Mbak Uti ini tidak ingin melihat Manda lama-lama. Tapi setelah dia mendengar cerita dari para tetangga, Manda sedikit banyaknya memahami bagaimana perasaan Mbak Uti. Berdamai dengan diri sendiri setelah melewati suatu kejadian yang sangat besar itu tidak mudah. Apalagi di kejadian itu sampai menewaskan 2 orang yang Mbak Uti sayang. Cuma sejak malam pertama Manda menempati rumah barunya, Manda maupun keluarganya kerap mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Ketika mereka coba pastikan, malah gak ada apa-apa, dan hal-hal di luar nalar itu makin lama kok makin meresahkan. Di situ rasanya Manda mulai gak nyaman. Inilah 3 kejadian horor yang Manda alami ketika dia mulai menempati rumah tersebut. Sebenarnya ada banyak, tapi tim Emak sudah merangkum semua kejadian horor itu menjadi 3 versi. Simak baik-baik. Teror pertama, di mana teror ke-1 ini dialami saat Manda ketika belum lama menempati rumah kontrakannya. Manda dibuat enggak bisa tidur semalaman.
sebab dia mendengar ada suara bayi menangis dan seolah jumlah bayinya ada banyak sekali. Manda risih dan dia sempat keluar kamar untuk ngecek. Semakin dia mengikuti sumber suara itu berasal, tanpa sadar Manda malah keluar rumah dan berjalan ke arah rumah Mbak Uti. Dia baru tersadar itu ketika pundaknya ada yang nepuk dari belakang. Sewaktu Manda toleh, ternyata itu papa mamanya yang sedari tadi mengikutinya. Papa dan mamanya juga mendengar suara tangisan bayi yang sama. Yang membuat Manda kaget, justru tahu-tahu sudah ada di luar rumah dan berdiri pas di pekarangan depan rumah Mbak Uti. Dia yakin 100% kalau dari tadi dia dalam kondisi sadar. Tapi saat Manda dan kedua orang tuanya berdiri di depan rumah Mbak Uti, suara tangisan bayi yang dari tadi mereka dengar udah benar-benar hilang begitu saja. Mereka kebingungan. Kok bisa suara itu tiba-tiba hilang? Padahal tadi kayak makin jelas saat mereka berdiri di sini. Di tengah rasa bingung yang mereka alami, mereka dikejutkan dengan sosok Mbak Uti yang sedang memperhatikan mereka berdua dari dalam. Mbak Uti mengintip di balik jendela rumahnya dan di tengah kegelapan malam itu. Manda bersaksi kalau mata Mbak Uti malam itu melotot ke arah mereka. Merasa ada keanehan dengan sikap Mbak Uti, akhirnya Manda mengajak papa mamahnya untuk masuk kembali ke dalam rumah mereka, bersikap seolah tidak ada apa-apa. Hingga pagi datang dan Manda baru mulai tidur. Untung keesokan harinya adalah hari Minggu. Kita masuk teror kedua. Masih dialami sama Manda. Kala itu Manda inget banget. Papahnya pulang sedikit telat karena lembur. Mamahnya belum pulang dari rumah budenya. Mungkin mamanya baru pulang sekalian dijemput sama papahnya. Sedangkan kedua abangnya Manda pada keluar dan belum pulang. Manda sejak pulang sekolah jam 15, sendirian di rumah. Ya, terasanya biasa aja. Bisa jadi karena di rumah ini hanya ada Manda, makanya terasa hening dan sunyi. Di situ Manda mencoba biasa aja seperti nggak ada apa-apa. Dia mandi, sholat, makan, dan nonton TV. Nggak kerasa azan maghrib berkumandang, tapi keluarganya belum ada satupun yang pulang. Manda mendengar ponselnya berbunyi, pertanda satu SMS masuk di ponselnya. Dia lihat ke arah layar. Ternyata itu pesan dari mamahnya yang bertulis seperti ini. Manda, jangan lupa kunci pintu. Jendela jangan lupa ditutup. Ini udah surup. Pamali kalau masih dibuka. Mama sama papa mungkin baru sampai rumah jam 19.30. Manda hanya membalas dengan kata, iya. Rasanya waktu itu Manda mager sekali bangun dari posisi duduknya. Sudah terlalu PW dan dia abaikan pesan dari ibunya. Alhasil Manda membiarkan pintu rumah dan jendela depan tetap terbuka. Sedangkan dia asyik nonton acara televisi. Sikap acuhnya itulah justru membuat dia mendapat sebuah masalah. Dia mulai mengalami teror demi teror saat posisi sendirian di rumah. Ketika dia asyik menonton acara televisi, tahu-tahu dari arah dapur terdengar seperti ada orang yang memainkan gelas. Terdengar seperti gelas kaca yang dipukul entah menggunakan apa itu, hingga menimbulkan bunyi seperti lantunan alat musik. Itu terdengar sangat jelas sampai ke ruang tamu. Semakin lama, Manda ini semakin risih. Dia berdiri dan hendak berjalan ke dapur. Niatnya sih mau negur orang yang mainin gelas itu. Baru saja Manda hendak melangkah, sejenak dia teringat. Lah, kan aku sendirian di rumah. Kalau Manda sendirian di rumah, lantas yang mainin gelas di dapur siapa? Belum selesai dengan hal itu, tiba-tiba pintu depan rumahnya ini gak ada angin, gak ada hujan, terbanting nutup dengan sendirinya, dan suaranya kencang banget. Perasaan Manda udah gak karuan malam itu. Dengan cepat Manda raih ponselnya yang ada di sofa, lalu dia telepon orang tuanya. Nafas Manda di situ rasanya enggak beraturan saking takutnya. Manda berusaha menghubungi ibunya. Tapi anehnya, jari-jari Manda terasa kebas. Seketika Manda merasa panik dengan situasi yang dia alami waktu itu. Manda bingung dan enggak tahu harus berbuat apa. Tangisnya langsung pecah karena dia sudah merasa bingung dan udah enggak tahu lagi. Setelah itu Manda sudah tidak ingat apa-apa dan pandangannya berubah jadi gelap.
Manda kembali tersadar ketika banyak suara yang memanggil namanya. Pas dibuka mata, ternyata orang tuanya dan kedua kakaknya sudah pulang ke rumah. Sedangkan dia terbangun dalam posisi tiduran di lantai. Waktu Manda lihat ke arah jam dinding, nggak taunya udah jam 20. Akid bukan main Manda di situ. Berarti dia dari jam 17.30 sampai jam 20 tiduran di atas lantai alias pingsan. Untungnya kok Manda nggak masuk angin setelah kejadian itu. Dan teror ketiga, lagi dan lagi masih dialami Manda. Tapi dia nggak sendiri, melainkan bersama dengan seorang sahabatnya yang bernama Ega. Karena pada waktu itu Ega emang diminta Manda untuk nemenin dirinya di rumah, sebab rumahnya hari itu sepi. Orang tuanya pergi ke kondangan pernikahan sepupu. Kakak pertamanya ada jadwal mengajar pencaksilat, serta kakaknya yang nomor 2 sedang main futsal. Kembali ke cerita. Saat itu Ega sama Manda sedang memasak mie instan di dapur. Jam masih menunjukkan pukul 16.30. Setelah memasak mie instan, mereka berdua makan di depan TV. Selesai makan, tak terasa sudah terdengar azan maghrib. Manda ingat pesan mamahnya, dan dia segera menutup pintu juga jendela rumah, supaya apa yang terjadi waktu itu tidak terulang kembali. Di saat Manda hendak menutup gorden jendela, Manda melihat sesuatu yang aneh di halaman depan rumahnya, di mana Manda melihat ada Mbak Uti berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah rumahnya sambil terdiam. Dalam hati Manda membatin, ngapain Mbak Uti maghrib-maghrib berdiri di situ? Mau bertegur sapa kok rasanya creepy banget. Tatapan mata Mbak Uti juga terlihat seperti kosong, tapi melotot, memandang lurus ke arah rumah Manda dan tidak berkedip. Sejenak Manda melamun sendiri. Lamunannya enggak lama kemudian buyar karena suara Ega. Dia terkejut dan hampir saja mengumpat. Habis itu Manda melihat kembali ke arah luar. Terlihat Mbak Uti sepertinya berjalan pulang ke arah rumahnya. Ega penasaran di situ. Dia coba tanya ke sahabatnya ini kenapa, supaya Ega tidak parno nginep di rumahnya. Manda berusaha menyembunyikan semua ini dari Ega, hingga fokus keduanya mulai berpindah. Mereka berdua putuskan masuk ke dalam kamar Manda dan main handphone masing-masing. Pas lagi anak-anak main handphone, tahu-tahu mereka mendengar suara cekikikan anak-anak dong. Anak-anak ini seolah sedang berlarian di lorong rumah Manda. Pertanyaannya, ini anak siapa? Bisa masuk lewat mana? Gak mau bertanya-tanya sendiri, Manda dan Ega putuskan untuk keluar kamar. Begitu mereka keluar kamar, betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat lantai rumah Manda sudah kotor. Seakan habis ada anak kecil yang main-main di lumpur terus lanjut lari-larian di dalam rumah Manda. Sampai telapak kaki mereka yang kena lumpur tertancap di lantai tidak beraturan. Saat mereka keluar kamar, suasana rumah Manda seolah malah makin anyep banget, hening, sunyi, dan bawaannya pengen nangis saja. Bingung mereka di situ. Belum selesai dengan keheranan yang terjadi, terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Manda maupun Ega kaget. Dengan sigap Manda langsung berkata, "Maaf, siapa ya? Ibu bapak saya belum pulang soalnya." Akan tetapi tidak ada respon dari orang yang menggedor pintu tersebut, membuat Ega dan Manda terpaksa menghampiri pintu lalu membukanya. Kira-kira yang ngetuk pintu itu siapa? Jalanlah mereka menuju ke pintu depan. Sedangkan cap kaki anak-anak kecil itu, jejaknya berhenti saat di dekat pintu rumah ini. Waktu Manda mengintip dari balik jendela, ternyata itu Mbak Uti. Benar-benar gak nyangka aja akhirnya Mbak Uti mau membuka suara dan udah berdamai dengan dirinya sendiri, pikir Manda. Dia bukalah pintu rumah sama Manda. Untuk kali pertamanya, Manda melihat senyum Mbak Uti. Mbak Uti itu di situ langsung bilang seperti ini, "Maaf mengganggu waktunya. Saya kesini hanya mau menjemput anak saya pulang ke rumah. Soalnya tadi saya lihat anak saya main kesini sama teman-temannya." Anak? Teman-teman anaknya? Main ke rumah Manda? Masuk ke rumah Manda lewat mana? Udah benar-benar mau pecah rasanya otak Manda saat dengar pernyataan dari Mbak Uti. Di saat Manda dan Ega masih di dalam situasi shock dan bingung, tiba-tiba Mbak Uti seolah seperti melambai ke arah dalam rumah, padahal di dalam gak ada siapa-siapa. Enggak lama kemudian, Manda merasa seperti ada angin yang lewat antara celah Manda dan Ega yang berdiri menatap Mbak Uti.
Dengan refleks keduanya minggir. Selesai dengan semua perdramaan yang bikin merinding itu, Mbak Uti berkata seperti ini secara spontan. Aduh, akhirnya anak muda keluar. Ayo pulang dulu sayang. Habis itu kita main lagi ya. Masalahnya Mbak Uti ini ngomong sama siapa? Karena mereka berdua ngelihat nggak ada siapa-siapa selain mereka bertiga di situ. Habis ngomong seperti itu, Mbak Uti langsung berpamitan pergi dengan gelagat seolah-olah sedang menggandeng seorang anak. Lebih tepatnya anak tak kasat mata. Jelas setelah lihat itu Manda dan Ega shock dong. Apalagi sebelum Mbak Tuti berpamitan pulang, dia juga pernah berkata seperti ini. Maafkan anak saya Mbak, dia memang sedikit aktif anaknya. Jadi kalau dia masuk-masuk biarin aja, biar nanti saya yang jemput untuk pulang. Bukan main perkataan Mbak Uti waktu itu. Anak saya benar-benar membuat orang yang mendengarnya jadi ambigu. Antara ini orang udah kelewat stresnya atau emang masih belum menerima kematian anaknya waktu itu. Di situ Manda dan Ega cuma bisa diam sambil menatap Mbak Uti berjalan dengan menggandeng seorang anak tak kasat mata. Keesokan paginya sekitar pukul 9 pagi, orang tua Manda pulang. Dan kedua abangnya Manda juga pulang. Barulah di situ Manda dan Ega ceritakan semua yang mereka alami semalam. Mendengar apa yang diceritakan dua anak ini membuat semua anggota keluarga Manda terkejut bukan main. Antara mau percaya sama enggak. Tapi kedatangan Mbak Uti kemarin sore memang tertangkap CCTV rumah Manda, di mana CCTV ini diletakkan di dekat pintu depan. Jadi otomatis menangkap sosok Mbak Uti yang kemarin datang dan pulang dengan gelagat sedikit aneh. Akhirnya, Ibu Manda berinisiatif menghampiri kakaknya Mbak Uti di rumahnya. Tiba di rumah kakaknya Mbak Uti, sebut saja Mei. Ibunya Manda langsung menceritakan semua. Mendengar itu Mbak Mei menangis bukan main. Ibunya Manda bukannya gimana-gimana. Beliau hanya takut ketiga anaknya malah terganggu dengan sikap aneh Mbak Uti. Maunya ibunya Manda sih supaya keluarga Mbak Uti lebih sering-sering melakukan pendekatan, biar Mbak Uti tidak merasa sendiri dan jangan sampai menjadi kelewatan. Takutnya tetangga-tetangga sekitar malah berpikir macem-macem. Habis itu ya udah, keluarga Manda pamit pulang. Keesokan harinya keluarga Mbak Uti datang ke rumah Mbak Uti. Waktu itu Ibu Manda sedang belanja di abang-abang sayur depan bersama ibu-ibu yang lain. Manda di depan rumah nungguin ibunya, dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Semua orang mendengar suara Mbak Mei yang memanggil Mbak Uti dari luar, tapi nggak ada respon. Terus terdengar juga suara Mbak Mei yang bilang, "Udah kita dobrak aja pintunya, perasaanku nggak enak." Dan benarlah pintu itu didobrak. Nggak lama kemudian pintunya berhasil terbuka. Masuklah Mbak Mei bersama suaminya. Enggak berselang lama, semua orang mendengar Mbak Mei teriak dari dalam rumah Mbak Uti. Kaget semua orang dan buru-buru menghampiri Mbak Mei. Begitu semua orang berdiri di dekat Mbak Mei, semua orang juga ikut histeris termasuk Manda. Manakala melihat tubuh Mbak Uti sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan tangan kirinya berlumuran darah. Di mana Mbak Uti memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengiris pergelangan tangan kirinya sendiri, yang bikin orang-orang gak habis pikir apakah Mbak Uti menyulap salah satu kamar di rumahnya menjadi sebuah tempat pemujaan, di mana banyak sekali tertempel foto mendiang suami juga anaknya. Lalu ada banyak sekali simbol-simbol satanisme yang terlukis di setiap dinding kamar tersebut. Bahkan di lantainya juga tergambar pentagram sangat besar sekali. Ada banyak sekali lilin dan masih ada beberapa yang menyala. Kamar itu gelap dan berbau sangat anyir. Sebab di dalam kamar itu terdapat banyak sekali cipratan darah yang entah itu darah apa. Kemungkinan itu darah ayam, karena di kamar itu ada 5 ayam cemani yang sudah tidak bernyawa tergantung di salah satu dinding, di mana kaki ayam-ayam itu diikat menggunakan sebuah tali rafia dan diikatkan di sebuah paku yang ada di tembok. Teman-teman bisa bayangin sendiri bagaimana baunya kamar itu dan betapa horornya suasana waktu itu. Di tempat itu juga Mbak Uti mengakhiri hidupnya, serta ada secari kertas yang tergeletak di dekat jenazahnya. Tapi warga nggak berani menyentuh
karena mereka harus menunggu polisi tiba terlebih dahulu. Sekitar beberapa menit kemudian, Polsek setempat tiba di rumah Mbak Uti, meminta semua orang tenang dan menjauh dari TKP. Pada saat polisi mengecek jasad, Mbak Uti mengatakan kalau kematian Mbak Uti murni bunuh diri. Terlihat kalau jenazah Mbak Uti seperti kehilangan banyak darah dan luka robeknya juga cukup besar. Hingga masuk part di mana polisi membaca tulisan yang ada di sebuah kertas. Kertas itu ada di dekat jenazah Mbak Uti dan diperkirakan sebagai surat bunuh diri. Surat itu bertuliskan kurang lebih seperti ini. Papa, Andi, tunggu Mama ya. Mama sebentar lagi akan nyusul kalian. Mama gak bisa hidup di dunia ini tanpa kalian. Mama terlalu lemah tanpa kalian. Kepergian kalian terlalu mendadak untuk Mama. Setiap Mama melihat dan tinggal di rumah ini, Mama tidak bisa menghapus kenangan kita waktu itu. Senyum Andi, senyum Papa selalu membekas di ingatan Mama. Mama merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan kalian. Harusnya Mama juga ikut kalian waktu itu. Harusnya kita selalu bersama-sama. Mama nyusul ya. Mama janji akan pergi dengan cara yang tidak sakit. Ini gak sakit kok. Kalian jangan kemana-mana ya. Mama akan segera datang. Mama. Begitu isi tulisannya. Sebenarnya aku pegang foto surat aslinya, tapi kayaknya nggak etis ya kalau aku sertakan. Apalagi surat itu banyak sekali darah dari mendiang Mbak Uti. Astagfirullah. Selain itu kita juga berusaha melindungi perasaan keluarga Mbak Uti. Terlepas kisah ini sudah lama berlalu dan masih membekas di ingatan semua orang. Makanya, semaksimal mungkin kita berusaha menghormati perasaan keluarga yang ditinggalkan. Dan jenazah Mbak Uti setelah diperiksa langsung dibawa pulang dan dimakamkan. Bersebelahan dengan makam suami juga anaknya. Terus rumah Mbak Uti gimana? Sedangkan rumahnya dibiarkan kosong seperti rumah-rumah terbengkalai pada umumnya. Bahkan sekarang kata Manda, rumah itu sudah ada beberapa bagian yang roboh. Manda juga sudah pindah rumah kontrakan, tapi masih di wilayah yang sama. Ya nggak jauh-jauh lah dari rumah lamanya. Imbasnya rumah kontrakan Manda yang lama akhirnya juga ikutan kosong. Gak ada yang berani ngontrak di rumah itu, karena bersebelahan pas sama rumah Mbak Uti. Rumah Mbak Uti sampai sekarang dijuluki rumah persembahan. Banyak warga yang percaya kalau selama ini Mbak Uti melakukan sebuah perjanjian dengan iblis untuk membangkitkan arwah suami, juga anaknya. Dan ritual itu selama ini dilakukan di rumah tersebut. Wallahu alam. Manda juga mendengar berita baru yang mengatakan kalau rumah tersebut kini telah dibeli sama pihak Pemkot setempat. Rencananya mau dirobohkan, cuman belum tahu kapan. Sekarang aja rumahnya sudah dipagari seng-seng dan digembok dari luar. Ada banyak YouTuber penelusuran yang nekat manjat rumah itu dan masuk ke dalam. Enggak lama kemudian, mereka teriak-teriak minta tolong. Untungnya RT setempat pegang kunci cadangan gembok tersebut. Coba kalau enggak, bisa ketakutan dan terancam mereka di dalam. Ada yang bilang mereka melihat 3 arwah orang di rumah itu. Tak lain arwah perempuan yang diduga Mbak Uti, arwah laki-laki yang diduga suami Mbak Uti, dan arwah anak kecil yang diduga itu Andi. Cuma warga gak terlalu percaya-percaya banget dan gak kepikiran juga ngecek sendiri ke dalam. Hanya saja, YouTuber yang nekat selalu mengatakan hal yang sama. Katanya mereka marah dan berteriak meminta mereka keluar dengan suara yang membuat telinga mereka kesakitan. Bahkan ada YouTuber penelusuran dari Jakarta yang nekat masuk situ dan keluar telinganya berdarah. Dengar-dengar sih YouTuber itu sampai tuli setelah masuk ke dalam rumah tersebut. Banyak warga yang bersaksi melihat sosok tinggi besar, berbulu hitam keabu-abuan dan matanya merah menyala. Mereka meyakini kalau itu merupakan sosok genderuwo penunggu rumah tersebut. Serta ada malam-malam tertentu, warga mendengar banyak sekali suara orang-orang yang bernyanyi di dalam rumah itu. Entah menyanyikan lagu apa, karena lagu yang mereka nyanyikan enggak familiar di telinga orang-orang. Seolah-olah di dalam rumah tersebut ada semacam perjamuan di hari-hari tertentu. Pertanyaannya, mereka masuk dari mana? Orang pagar seng itu tidak pernah ada yang membuka. Banyak juga orang yang berusaha membuat video atau dokumenter tentang rumahnya, sekalipun dari luar, tapi kamera mereka selalu berakhir rusak.
Ada juga yang tiba-tiba kameranya seperti ditarik oleh seseorang dan dilempar sampai pecah. Jika teman-teman bisa mendapati seorang YouTuber bisa mendokumentasikan rumah ini dan berhasil menguploadnya di YouTube, artinya orang itu memiliki tameng yang sama kuatnya dengan sosok penunggu rumah ini. Astagfirullah. Soalnya di dalam rumah itu, semua gambar-gambar satanisme masih terlukis seperti terakhir ditinggalkan. Bahkan terakhir juga ada darah Mbak Uti yang berceceran saat beliau memutuskan mengakhiri hidupnya di ruangan yang sama. Keluarga Mbak Uti sama sekali enggak berani membersihkannya, hingga Pemkot setempat berinisiatif akan mengambil alih rumah itu, dikarenakan sudah membuat keresahan. Seperti banyaknya YouTuber penelusuran dadakan yang masuk ke sana, terus mengganggu warga sekitar situ. Makanya beberapa warga ada yang risih dan membuat laporan ke kantor lurah setempat. Apapun nantinya keputusan Pemkot, kita yakin kalau itu merupakan keputusan yang terbaik untuk semuanya, terlepas dari apa yang sudah terjadi di rumah tersebut. Kita doakan semoga almarhumah Mbak Uti, almarhum suaminya dan almarhum Andi diterangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di antara orang-orang soleh di surganya Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Itulah kisah yang dikirimkan oleh Manda. Terima kasih Manda untuk ceritanya. Sumpah ini termasuk cerita pilu yang tim emak kerjakan. Dari sini kita belajar, memang kepergian orang yang kita sayang jelas membawa duka. Entah duka itu akan bertahan dalam diri kita sampai kapan. Akan lebih baik jika kita tidak terlalu berlarut dalam kesedihan. Sebab hidup itu akan selalu berputar sekalipun orang-orang yang kita sayang telah tiada. Jangan biarkan orang di sekitarmu sendirian ketika dia sedang melewati dukanya, karena pikiran mereka masih kalut dan emosinya masih belum stabil. Dampingi dia dan jaga dia. Sekalipun dia menolak, tetaplah bersamanya. Buat dia menyadari bahwa masih ada banyak yang orang sama dia, sehingga dia tidak merasa sendirian di dunia yang kejam ini. Tidak bermaksud menyudutkan Mbak Mei ya. Mbak Mei dan seluruh keluarga Mbak Uti sudah menawarkan diri supaya Mbak Uti tinggal bersama mereka. Nyatanya Mbak Uti sendiri yang kekeh menolak. Dia hanya mau tinggal di rumahnya dan sendiri. Keluarga juga tidak pernah berpikir sejauh ini. Ya sudahlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Demikianlah sebuah kisah dari tim Emak Desi Prayogo, kiriman dari Manda. Tony Abbas mengucapkan terima kasih. Pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony.